Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung, edisi leleh-leleh jandoman santai di Boyolali. Kali ini judulnya adalah tentang pentingnya baiat. Sengaja tak pegang ya mic-nya ya, biar nggak terlalu formal, santai kayak di pantai. Baiat ini pernah kami angkat temanya, bahwa ada juga yang memakai istilah baiat, yaitu ketika kita masuk organisasi tertentu atau aliran tertentu, baiat itu diartikan dengan janji, kesetiaan, ikatan dan sebagainya. Tapi ini bukan itu. Baiat ini adalah yang ada hubungannya dengan Asyura 52, yaitu jalannya wahyu, hubunganmu dengan Allah Ta'ala adalah lewat proses dimasukkan, ditanamkannya nur iman dan nur kitab ke dalam diri orang-orang dipilih, ditunjuki, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Pernah ada orang Badui mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum, engkau belum beriman. Engkau masih berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu. Ternyata iman itu dimasukkan, bukan keyakinan, bukan kepercayaan. Apakah nggak yakin tuh orang Badui kepada Nabi Muhammad? Oh yakin. Dia lebih yakin daripada kita. Dia bahkan melihat wujud zahirnya Rasulullah Muhammad saat itu. Tapi ternyata itu nggak cukup. Yaitu iman itu dimasukkan. Ada proses atau adaptasi khusus. Yang iman itu isinya adalah all in, ketika dibaiatkan adalah yang berhubungan dengan Allah semuanya saja, mulai jalannya wahyu, al-buraq untuk alatmu untuk bisa mi'raj, kemudian petunjuk akan siratal mustaqim, Asyura 52, kemudian nur kitab, nur Quran, nur iman, petunjuk furqan, penerang, penjelas, semua di situ. Maka nur iman itulah yang bisa membaca gelombang atau bisa berinteraksi dengan gelombangnya Allah Ta'ala. Karena manusia terbatas, ujungnya manusia pasti mati. Padahal ujungnya akal adalah hilangnya akal, pasti begitu. Entah itu berupa tidur, pingsan atau mati, sudah hilang akalmu, hilang semua, duniamu pun hilang. Padahal ada dimensi manusia yang di atasnya akal. Yang itu ada namanya roh, alamnya hakikat, ilmunya ilmu hakikat, alamnya namanya akhirat. Tapi itu fiktif karena orang mesti mati dulu baru bisa nyebrang ke sana. Nah, ternyata di Asyura 52, di akhir kalimat ayatnya itu menerangkan adalah dipertemukan petunjuk akan jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Siapakah orang yang bisa ketemu siratal mustaqim yang dirupakan Nabi sebagai jembatan? Yaitu orang yang menerima baiat, yang kemudian diajari teknik zikrullah, ditanamkan alat, di-upgrade, di gelombang di atasnya akal, yaitu masuk ke dimensi roh. Maka roh yang telah terkapsul
yang kemudian ditanamkan unsur Allah yaitu berupa gelombang nur, yang dengan nur itulah yang bisa membaca adanya gelombang Allah Ta'ala. Dia mutlak, nggak mungkin bisa dibaca dengan relatif, nggak nyampe. Akal pasti lumpuh, nggak mungkin bisa. Mentoknya akal adalah kematian, padahal roh ada di atasnya alam kematian. Bagaimana engkau bisa menyeberang ke alam ruhmu, sementara Allah adalah maha ruh, sementara engkau nggak punya kemampuan, maka masih di-upgrade gelombangmu. Itulah baiat. Nah, sayang sekali ya, kita ini sudah banyak puas dengan iman, keyakinan, kepercayaan. Itu kan versi sampean sendiri, versimu sendiri. Iman itu kan diartikan percaya, ya toh? Yakin. Siapa yang kau yakini? Allah Ta'ala. Nah, padahal coba ya, kalau kita ngomongin ilmiah ya, apakah yang bernama itu sudah kau kenal yang namanya Allah? Apakah sudah tahu sifatnya? Sifat yang terbaca dengan panca inderamu sehingga kau bisa menamai itu Allah. Ini wujudnya botol karena ada wujudnya yang bisa terlihat, betul kan? Sifatnya wujud. Ada bunyi. Disebut apa? Bunyi bel atau apa ya? Karena apa? Terdengar. Sifatnya bunyi yang bisa didengar, betul ya? Ada parfum, bisa membedakan ini harum, ini busuk. Karena sifatnya apa? Bisa dicium. Halus, enggak kasar, karena bisa disentuh. Semua yang bernama awalnya karena ada interaksi dengan kita. Semua saja. Yang kita tahu wujudnya, kita dengarkan, kita raba, kita bau, kita rasakan, pasti ada namanya. Entah itu anjing, entah itu kompor, entah itu kentut, entah itu apa saja, menjadi kita tahu namanya. Karena tahu sifatnya dan sifatnya itu berinteraksi dengan panca inderamu, yaitu kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Sekarang dibalik. Kalau kamu sudah tahu nama Allah, apakah sudah tahu sifatnya? Hayuh ke. Tadi kan sudah tahu sifatnya, pasti ada wujudnya, pasti ada namanya, betul gak? Yang 5 panca indera tadi pasti ada namanya. Apa saja loh. Bisa membedakan. Kamu kok bisa membedakan mana ini sama apa? Mana bel sama botol? Ya wujudnya sudah kelihatan. Nah, tetapi jika dibalik, jika engkau telah tahu nama Allah, apakah sudah tahu sifatnya? Belum tahu, ya toh? Padahal sifat Allah yang pertama itu apa? Wujud. Berarti dia ada wujudnya. Atau dia mewujud loh. Makanya rukun Islam pertama itu syahadat. Ada wujud yang kau saksikan. Wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah. Tapi sudah pernah menyaksikan wujudnya? Tidak tahu. Maka begitu kau angkat takbir ya, Allahu Akbar. Saya tanya, Pak Lik, nah, Pak Lik saya, sholat, nyembah siapa? Allah. Top. Saya tanya, syarat sholat adalah didirikan dengan zikir. Zikir itu artinya apa? Ingat. Sudah bisa ingat Allah? Sudah bisa ingat Allah? Belum bisa. Yang lainnya, sudah bisa ingat Allah? Nah, belum bisa. Berarti sholatnya belum tegak, ya. Sekarang saya tanya, kan belum pernah ketemu anak saya. Bisa ingat anak saya sekarang? Alasannya kenapa? Belum pernah ketemu, guys.
Ingat itu berarti identik dengan wujud atau apapun yang bisa menghantarkan kita untuk berinteraksi. Entah itu dengan suaranya yang pernah kau dengar, entah itu dengan wujudnya, entah itu dengan baunya, nggih? Baru bisa kau ingat. Harus ada interaksi dengan panca inderamu. Sedangkan sifat Allah yang pertama itu apa? Wujud. Dia ada wujudnya. Maka sudah betul kalau rukun Islam yang pertama itu adalah menyaksikan akan wujud Allah dan wujudnya Rasulullah. Tapi kan belum pernah ketemu maka nggak bisa ingat, betul nggak? Maka saat takbir Allahu Akbar, yang diingat pasti bukan Allah. Logikanya Allah nggak pernah ketemu kok, ya bukan? Loh ya enggak nih kalau dibalik logikanya gitu. Ngaku sekarang. Sekarang pelan-pelan ya. Jika enggak pernah ketemu wujudnya Allah, kemudian engkau mengira mindset kita kan ya kita harus ingat. Lu apanya mau diingat tuh enggak pernah ketemu. Jika sifatnya adalah wujud, maka dia ada wujudnya. Enggak pernah kau temukan wujudnya, maka begitu Allahu Akbar kau ingat siapa? Pasti yang selain Allah, ya bukan? Entah itu kunci, entah itu jemuran, mau hujan, entah itu pekerjaan, iya apa enggak? Allah sendiri kamu enggak tahu wujudnya, maka enggak mungkin kau bisa ingat. Nah, ini yang di akhir zaman malah enggak pernah diterangkan, jarang sekali. Teori terus yang dibahas orang itu, pinter-pinter Masya Allah. Begitu saya ngasih uran tuh, keluar semua. Itu kan cuma teori, ini kan pendatang baru. Masih seneng-senengnya ngomong dan sebagainya. Tapi teori. Ilmu teori itu ilmu akal. Hilang akal sadarmu, hilang semuanya. Praktek kita tuh bukan di sini, goblok. Prakteknya agama di atasnya alam akal, di rohmu. Maka manusia mesti melewati batas kematian akalmu dulu. Baru bisa nyebrang ke dimensi roh. Dan ibadahmu di alam roh. Jasmanimu ngikut, goblok. Guys, ini panggilan kesayangan ya, goblok itu. Jadi jangan marah. Disebut Mbah Yai gitu. Ojo ndelok prejengane ngene, Mbah Yai Karena yang bisa menerangkan kayak gini Mr. TM. Nah, jika kita mau melihat matahari, pasti yang terlihat adalah sinarnya, betul? Mata kita enggak sampai pada matahari. Telunjuk kita pun enggak sampai pada matahari. Nah, ternyata sinar matahari waktu pagi, siang dan sore berubah-berubah. Apakah sinarnya matahari berubah? Tidak. Loh, kenapa kok kenyataannya kau lihat kok berubah? Ayo. Kenapa? Rambatannya ada lewat udara dan dipengaruhi dengan tekanan udara. Sehingga pagi merah, siang kentang-kentang panasnya, sore menjadi merah kembali. Sinar matahari dipengaruhi tempat di mana dia merambat atau duduk. Maka pagi-pagi kau lihat matahari itu bulat gitu ya. Itu loh matahari yang merah itu. Wujudnya bunder tadi merah, betul gak? Waktu siang itu loh wujudnya adalah cahaya terang bentar, itu sore pun begitu. Nah, ternyata warna merah bulat itu mewakili engkau menyebut itu matahari. Demikian juga wujudnya Allah. Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya, dan nurnya ada yang membawa, yaitu seorang manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan itu di zamanmu masing-masing. Jadi jangan beragama versi agama dulu. Enggak bisa. Existingnya beda. Kondisinya beda.
interpretasinya sudah beda, sudut pandangnya beda. Harus sesuai dengan interpretasimu di zamanmu masing-masing. Nah, kalau kita di zaman setelah Nabi ini sudah hampir masuk ke 1500 tahun ya, jangan pakai yang zaman dahulu. Pandangan panca inderamu ya sekarang. Tapi pandangan ruhnya tidak lagi terikat ruang dan waktu. Walaupun zaman ini sama zamannya Nabi Muhammad kalau lewat dimensi ruh sama. Tapi kalau pandangan panca indera beda. Zaman ini beda dengan zamannya Nabi Muhammad. Nah, kalau dunianya sudah beda, akalnya sudah beda. Maka engkau mesti berinteraksi dengan agama sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Nah, Allah menghampiri alamnya manusia lewat nur dan nurnya ada yang membawa. Tadi ya, matahari menghampiri kita lewat nurnya dan nurnya ada yang membawa, yaitu gelombang udara, tekanan udara. Maka wujudnya matahari akan berubah-berubah. Pagi begini, siang begini, sore begini. Maka wujud cahayanya menjadi berubah-berubah, betul ya? Menyesuaikan dengan yang membawa atau tempat dia merambat. Maka wujudnya Allah yang terlihat di alamnya manusia adalah berupa manusia. Kalau diterangkan tanpa ilmu ilmiah, udah dibelah leher saya sama orang-orang. Pelan-pelan ya. Wujudnya Allah itu manusia. Tapi dia mewujud sebagai manusia itu. Tapi manusia itu bukan Allah. Mewujud tajalli. Presiden, apakah kau bisa lihat wujudnya? Bisa lihat presiden? Pak D? Tidak bisa. Karena presiden itu jabatan atau potensi. Tapi ketika presiden itu menempati manusia, menjadi Mr. X, Presiden X, maka wujudnya presiden berupa apa? Manusia. Tapi apakah presidennya bisa mati? Tidak bisa, manusianya yang mati. Wujudnya Allah zaman dulu, zaman Nabi Muhammad adalah sama dengan manusia. Yaitu sama dengan Rasulullah, sama dengan Nabi Muhammad. Allah ya, Rasulullah itu nurnya Allah. Nah, nurnya ini menempati manusia. Yang manusia pasti ada umur, masa. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Manusianya pasti mati. Lah presidennya lanjut terus pindah ke wadah berikutnya, betul ya? Lah kalau dulu ya, kalau presidennya mati zaman Bung Karno, nah sudah nggak ada lagi presiden zaman ini, betul nggak? Nyatanya kan ada, hanya pindah-pindah wadah, pindah-pindah wujud, ya Pak enggak? Demikian juga Rasulullah. Rasulullah itu bukan manusia, tapi ketika menempati manusia, maka wujudnya akan serupa dengan manusia. Nah, wujudnya Rasulullah zaman ini adalah ya manusia. Itu yang mestinya kau cari, hei semua orang. Air ditaruh botol, bentuknya jadi apa? Botol. Apakah air sama dengan botolnya? Tidak. Waktu saya mau minum airnya, pasti saya pegang botolnya dulu, betul ya? Jika air dalam botol ini, ketika botolnya mau expired, mau mati misalkan ya, karena ini misalkan manusia, tak pindah ke mangkok, wujudnya air berupa apa? Mangkok. Mangkoknya ada masa expirednya, tak pindah ke kendi, wujudnya menjadi kendi. Tak pindah ke gelas, jadi gelas. Tak pindah ke panci, jadi panci. Isinya sama enggak? Wujudnya presiden, awalnya presiden enggak ada wujudnya, enggak bisa dikenali, ya.
Tapi sifatnya presiden itu pasti mewujud sebagai seorang manusia. Karena nggak ada presiden pada binatang, nggak ada. Maka sampai kapanpun wujud presiden adalah manusia. Tapi apakah sama manusianya dari zaman Bung Karno sampai sekarang Pak Jokowi? Beda ya. Tapi tetap manusia. Paham ya? Rasulullah itu tadi kan laqad ja'akum, telah datang seorang utusan, seorang loh. Utusan itu maka mewujud sebagai seorang manusia. Zaman Nabi Muhammad wujudnya apa? Manusia bukan? Manusia. Nabi Muhammad berlindung, waris kepada pewaris Rasulullah. Wujudnya apa? Manusia. Manusia pun berlindung, waris kepada wujud manusia lagi. Zaman sekarang pun ada seorang manusia yang mewarisi estafet yang isinya membawa gelombang Rasulullah. Sama seperti Pak Jokowi sekarang jadi presiden, maka wujudnya presiden sekarang ada berupa Pak Jokowi, ya. Paham ya? Tapi presiden dan Jokowi itu dua unsur berbeda. Nanti ada masanya Pak Jokowi sudah nggak menjabat, maka presiden itu berwujud orang lain. Kelirunya pengetahuan, interpretasi adalah mengira Rasulullah itu manusia. Ya pasti mati. Ya pasti nggak ada lagi kau cari, nggak akan kau temukan. Mindsetmu sudah dicuci otak. Makanya perlunya ini diilmiahkan agar paham. Nabinya manusia, Rasulullahnya itu bukan manusia. Makanya syahadatnya Nabi Muhammad sama dengan kita, sama persis. Sholatnya Nabi Muhammad waktu tahiyat nunjuk kepada di depan, dia pun bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah. Padahal dia kan Muhammad yang Nabi, Muhammad yang bin Abdullah. Dia pun bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah. Nah, jika ini matahari dan ini kita, ini saya misalkan ini matahari, jaraknya adalah sepanjang cahayanya, betul nggak? Kalau nggak ada cahaya matahari, bisa kenal matahari nggak? Nggak bisa. Bisa sampai pada matahari nggak? Nggak mungkin. Demikian juga engkau pun nggak mungkin bisa kenal Allah, nggak sampai pada Allah tanpa lewat nurnya. Bayangkan jika engkau dicuci otak bahwa nurnya sudah nggak ada, Rasulullah itu manusia yang mati, belaen kue. Berapa banyak orang beragama tanpa nur? Akhirnya agama menjadi thinking, keyakinan, kepercayaan, interpretasi. Beda kepala, beda selera. 1000 kepala, 1000 pemahaman, buyar ke. Padahal dengan dimensi roh tidak lagi terikat ruang dan waktu. Enggak ada sekarang, enggak ada dulu, enggak ada yang akan datang. Enggak ada pria, enggak ada wanita, enggak ada bencong, enggak ada. Maka agama syariat, agama akal itu agama ardi. Agama akal itu sebatas ini. Hilang akal sadarmu, hilang duniamu. Mana bisa rohmu bisa nyebrang naik ke Allah Ta'ala. Rohmu nggak bisa pulang. Rohmu bahkan belum dikenal. Untuk masuk ke alam roh, akalmu mesti mati dulu atau dimatikan. Baru rohmu bangkit atau nyata. Makanya dunia adalah fata morgana. Nanti baru masuk alam kubur, masuk ke alam yang lebih nyata. Maka duniamu ini akan menjadi mimpi. Nah, agama ruh itu agama samawi. Prosesnya agama ruh samawi dengan agama akal ardi ini beda. Jika kau beragama dengan teori, membaca, ceramah, diskusi, debat, kitab, Google, itu agama thinking, konsumsi akal. Hilang akal sadarmu, tidur sudah nggak tahu apa-apa. Apalagi membayangin bisa menjawab man rabbuka, orang ngerti gue. Karena itu pertanyaan di alam di atas akal.
sedangkan akalmu lumpuh. Oh, enggak bisa. Kau seperti iman di alam dunia, kau seperti Islam di alam di atasnya akal, kafir. Masih kafir, enggak kenal Tuhan, rumo jika kenal. Nah, agama yang ini, agama yang roh, dari dulu selalu diturunkan Allah lewat Rasulullah atau guru rohani atau guru cahaya lewat alam cahaya. Zaman kapitayan, zaman 7.500 tahun yang lalu sebelum saat ini, itu disebut guru sejati. Itu bukan manusia. Zahir sing nggawa adalah Gusti Pangeran loh. Kenapa kok pangeran? Rupa anak. Kenapa kok nggak disebut raja? Ada yang mewujud sebagai manusia. Kenapa nggak disebut rojo? Kenapa pangeran? Pangeran kan istilahnya anak rojo, betul nggak? Nah, kalau di Nasrani disebut anak Allah, itu kias, itu juga sebutan. Ada Allah Bapa, ada anak Allah. Tapi otakmu yang dangkal, pikiranmu yang nggak jernih, mengira Tuhan sebagai manusia itu, sehingga kau mengolok-ngolok saudaramu, seolah-olah itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Istri, ada kau seperti itu kan? Itu kias. Tapi karena dangkalnya dirimu, otak ilmiahmu, maka engkau yang merasa benar lebih benar daripada mereka, engkau menghakimi mereka seolah-olah jadi bulian. Makanya di istilah Jawa dulu ada istilah Romo, Bopo. Kalau di India namanya Baba. Nah, seperti itu. Zaman Hindu guru sejati namanya Atman. Zaman Buddha, kalau Hindu 6.000 tahun sebelum Islam. Kalau Buddha 3.000 tahun sebelum Islam, namanya guru Buddha. Manusianya Siddhartha Gautama. Zaman Nabi Isa, gurunya adalah Roh Kudus atau Ruhul Quds. Zahirnya siapa? Nabi Isa. Maka dia sampaikan, tidak akan engkau sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat aku loh. Karena apa? Allah Bapa ada di baliknya Nabi Isa. Zahirnya Nabi Isa, di baliknya Nabi Isa ada Ruhul Quds, di balik itu ada Allah Bapa loh. Demikian juga di zaman Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad manusia, ada Rasulullah, ada juga Allah Ta'ala. Enggak akan engkau sampai kepada Allah tanpa lewat Rasulullah loh, sama. Jika engkau memahami dengan inimu, melungker, kowe pasti merasa paling bener dewe, ya toh? Blok-blok. Tapi konco, mudah-mudahan gak goblok maneh-meneh. Tambah pinter ketika ada ngaji mbek mbahe taklim makrifat. Nah, akhir zaman itu tetap ada manusia yang dipakai tempatnya nurnya Allah bersemayam. Iku kono channel gelombang. Nah, channel gelombang itu disebut sebagai wasilah atau tali sambungan, penghantar, penghubung. Makanya kita diperintah wabtaghu ilahil wasilah. Lek gak ketemu wasilah kamu gak nyambung. Zikirmu, sholatmu, ibadahmu, doamu mesti memakai wasilah. Maka carilah itu dulu. Wasilah itu di mana? Di baliknya seorang manusia yang membawa nurnya Allah Ta'ala di zamanmu masing-masing. Nah itu. Nah, maka wujudnya Allah adalah serupa dengan manusia itu. Air dan botol. Tapi air ini enggak sama dengan botolnya. Manusia ini enggak sama dengan Allahnya. Tapi Allah ada di baliknya manusia itu. Rasulullah pun ada di baliknya manusia itu, betul? Pelan-pelan ya.
Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya. Dan nurnya ada yang membawa rupa manusia, wujudnya manusia. Maka wujudnya nur itu berupa apa? Manusia. Cuman pedes. Karena kita dari kecil dicuci otak. Jangan diangan-angan itu Allah. Begitu kau angan-angan, berbenturan dengan laisa kamisli syai'un lo. Tidak bisa kau gambarkan, bayangkan. Dia mutlak. Maka betul-betul kau harus cari pewaris di zaman ini. Seorang manusia. Itu gurunya taklim, makrifat. Yang sampai baru bisa cerita. Yang enggak sampai, enggak mungkin bisa cerita. Itu logikanya, apalagi menerangkan ilmiahnya. Jadi, dari sejak zaman Nabi Muhammad, ya, yang isinya dari Rasul Muhammad, waris kepada ahli silsilah. Itu yang dicari seluruh orang. Tapi banyak yang mengklaim ini waris, ini sanad dan sebagainya. Tapi logikanya, jika ini gelas, ini botol isinya air. Ketika botol ini mewariskan air ke wadah berikutnya, maka isinya adalah isi yang sama. Zahirnya saja yang berubah wujud bentuknya, tapi isinya adalah isi yang sama. Maka engkau berguru kepada orang yang isinya adalah membawa gelombang nur ala nur di zamanmu sendiri, itu sama persis dengan engkau berguru kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama nggak isinya? Harus waris. Jika waris tinggal pindah tempat, betul nggak? Aku misalkan ya punya uang 3 juta, tak wariskan kepada anakku, maka dia punya uang 3 juta nggak? Punya. Sama anakku diwariskan kepada cucuku, diwariskan 3 juta, maka cucuku punya 3 juta nggak? Punya. Maka mesti waris. Nggak boleh ngaku-ngaku. Keramat boleh sak karepmu, ngaku-ngaku sak karepmu. Tapi seleksi alam yang mutlak dan tidak pasti akan ketahuan. Monggo. Niki kali ngaji kali direkam nggih, ngapunten nggih. Ngapunten ini sambil rekaman ini. Ngapunten nggih. Nah, jadi carilah wujudnya Allah yaitu manusia di zamanmu masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Manusia itu di baliknya ada gelombang yang menghubungkanmu dengan Allah Ta'ala. Sama halnya carilah nomor HP orang yang bisa menghubungkan dengan Mr. X misalkan gitu. Lah kenapa kok nyari HP-nya itu? Karena nomor itu bisa menghantarkan gelombangmu dengan dia. Kalau nggak ketemu dengan gelombang yang di balik nomor itu, kamu nggak nyambung sama dia. Nah, setelah itu makanya berbaiatlah kepada orang itu. Bukan berarti kemudian kita janji setia, bukan itu. Engkau akan di-upgrade. Dia yang bisa mengenalkanmu, mengajarkanmu, rohanimu untuk bisa kenal Allah Ta'ala. Jadi tidak cuma cerita, dongeng, fiktif, enggak. Itu enggak laku, itu goblok gitu, enggak akal. Akal cuma untuk donyomu, hilang akalmu, donyomu hilang. Begitu tidur, duniamu hilang, dirimu hilang, kerjaanmu hilang, anak bojomu pun hilang. Lah masa pakai itu mau ibadah kepada Allah Ta'ala? Masa pakai baru menuju yang qadim? Ya enggak nyambung. Akal itu baru, kamu pun baru. Dia maha qadim, enggak nyambung. Maka yang bisa menghampiri maha roh adalah dimensi rohmu dan bukan akalmu. Blok.
Iku ben seger nek ana blok-bloke. Ada yang request begitu ya. Nek ana blok-bloke wah gak sah ya. Jadi begitu. Maka berbaiatlah agar kau dinaikkan ke dimensi rohani dan rohanimu dikapsul dan ditanamkan alat untuk membaca gelombang Allah Ta'ala. Nah, kemudian diajarkan teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Bahasa ilmiahnya adalah membaca vibrasi dan resonansi, getar menggetar. Maka sebut namanya, hadirkan sifat wujudnya. Sedangkan di dalam dirimu sudah ada sifat dan rasa untuk membaca gelombang. Maka ada hubungan. Kenapa? Waktu puasa ada orang bawa segelas air dingin, tiba-tiba pingin. Itu enak. Kenapa? Bisa jelaskan? Karena kamu lihat wujudnya itu dan tahu sifatnya. Seger enak, betul nggak? Maka sifatnya ngalir dalam dirimu, betul nggak? Kalau kamu lapar tiba-tiba ada orang bawa makanan, kepingin nggak? Loh kenapa kok pingin? Terbaca ininya dan ada sifatnya, kamu paham, ngalir keinginan itu enggak? Nah, yang paling jelas, kalau kamu tahu pocong, waktu di malam-malam jalan sendirian, karena kamu tahu sifatnya dan sebagainya, ketakutan enggak? Loh, ada hubungan toh kontaknya enggak? Mempengaruhimu. Lah nek kamu cuma tahu nama tok, goblok. Enggak ngerti sifatnya, enggak pengaruh dengan panca indramu. Tahu Allah, enggak tahu sifat. Mbah wujudnya, mbah kau dengar, mbah kau cium, enggak ada hubungan. Apalagi engkau mau membaca dengan akalmu, lumpuh akalmu. Makanya yang bisa membaca gelombang Allah Ta'ala lewat dimensi roh. Dan roh pun gak sembarangan. Nabi saja gak bisa mi'raj, betul gak? Betul gak itu? Nabi Muhammad bisa mi'raj gak ini cerita? Tidak bisa, goblok. Kecuali Nabi Muhammad yang beserta dengan Al-Buraq. Oke? Betul gak ini? Nabi saja nggak bisa mi'raj kecuali beserta dengan faktor X yang itu ditanamkan saat dia baiat. Apalagi kowe kon-kon itu goblok. Maka carilah faktor yang sama dengan yang diterima Nabi, yaitu saat ditanamkan nur iman dan nur kitab, yang itu all in, seluruh yang ada berhampiran dengan Allah Ta'ala masuk ke dalam diri manusia itu lewat gelombang nur yang tidak bisa dirasakan oleh akalmu. Maka engkau akan diangkat ke dimensi di atasnya akal, tapi kamu rasanya seperti tidur. Maka kata Nabi, betul, orang yang mendapatkan syafaat akan mengalami kematian tidak ubahnya seperti bangun dari tidur. Tapi ilmiah nanti di edisi berikutnya. Kenapa kok nggak ada rasanya? Nggak ada rasanya. Namanya gelombang ultra itu nggak mungkin terbaca oleh akalmu. Nah, sedikit ya. Saat kita mimpi, di alam mimpi rasanya nyata, betul nggak? Begitu bangun, nyata lagi. Ini cuma mimpi, betul nggak? Maka kematian pun sama lagi. Masuk ke alam nyata lagi, ini cuma mimpi. Tapi bayangkan jika masuk ke alam kenyataan atau alam kematian, di atas kematian, tapi kau nggak kenal Allah Ta'ala, apa gak bingung budak gue? Di dalam Quran Al-Baqarah, motomu picek, kupingmu doblek, lambungmu petot, sumum bukmum yun fahum la yarjiun fahum la yubsirun. Itu gambaran orang yang belum punya alat untuk masuk ke alam kubur. Tahu-tahu dia mati, kepaksa malam kubur. Belain gitu, belain. Makanya lihat ini ya, anak SMP untuk masuk SMA pasti pakai ijazah SMP, betul? Lah untuk masuk S1 mesti pakai ijazah SMA, betul nggak? Baiatmu dulu tuh waktu di kandungan, engkau bisa ke dunia. Lah untuk naik ke hadratul ta'ala, baiatmu di mana? Di dunia, goblok.
Jadi jangan mengharapkan baiatmu yang dikandungan untuk bisa pulang ke Allah Ta'ala. Logikanya ijazah SMP gak iso ke daftar S1 blok goblok. Iku kias ya blok goblok artinya bahasa sini bahasa Boyolali. Hei yang aku sayangi ben gak fitnah. Gak boleh ya kita jelek-jelekan orang ya. Blok goblok. Ya. Orang apa pelaku tasawuf itu lemah lembut, gak boleh ngomong kasar, blok goblok. Adabnya tinggi ya toh? Blok goblok. Nah, panggilan kesayangan no. Ya. Guys goblok, sobat goblok. Malaysia, pacik ya. Pak Mane Upin, Filipina, Singapura, Hong Kong. Semuanya ngefans Mister Taklim Ma'rifat. Apa lapo? Ya. Kalau kami ceramah ilmiah, jadi bukan dogma-dogma, sengaja kami hilangin dogma supaya gak mendem dogma nih. Jadi Allah itu ono wujute, ya, tapi wujud itu Allah, sifatnya mewujud. Nah, carilah wujudnya Allah itu supaya namanya berhampiran dengan wujudnya, kau bisa ingat. Allahu Akbar. Benar enggak dengan kalimat kaifiyati apa salat? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah siapa itu? Wujudnya wajah Allah. Wujudnya apa? Menungso, guru rohanimu, yaitu manusia membawa gelombang nurun ala nur yahdillahu li nurihi mayasya. Tapi nek gak nerangno gawe ilmiah kon dianggap syirik. Nyembah menungso, bukan. Lihat kalimatnya tadi, menghadap loh ya. Kita pun disuruh menghadap Ka'bah waktu salat, betul enggak? Apakah menyembah Ka'bah? Bukan. Menghadap itu karena apa? Arah ibadahmu jelas arahnya. Nembak ngono ana juntrunge, mulih rohmu ku ana dalane mulih, dalanmu ana mulih gak glambyar sak karepe dhewe. Karena apa? Allah ada di baliknya wujud itu. Rasulullah pun ada di baliknya wujud itu. Maka di balik manusia itu engkau akan kenal Rasulullah. Di balik itu kau akan kenal Allah Ta'ala. Ono teknike. Bahasa Arabe jenenge thariqah. Maka kenali syarat rukunnya agar engkau bisa mengenal Allah, yaitu ditanamkan unsur iman dan kitab, ditanduri nur, ditanduri alat, engkau diajari teknik untuk menyamakan frekuensi dan gelombang. Kemudian engkau dituduh dalane lewat kene lho. Wis diparingi SIM, dalan, kendaraan, guru. Lanjutannya apa? Wajahidu fisabilihi, berjuang sungguh-sungguh mati-matian di jalan itu. Nyembah iku berarti ada yang kau junjung, kau tuju, kau cintai, kau hormati melebihi dirimu sendiri. Nah, misalkan ini yang kau sembah ya, kudu ono fokus kudu ono kiblate. Iku kau mencurahkan harapanmu, tujuan, cintamu, orientasimu, pengorbananmu, pengabdianmu kepada dia. Lah nek kon gak ono alamat kira-kira piye? Nanti prakteknya ada dengan hartamu, pikiranmu, tenagamu dan waktumu loh. Nyatane banyak manusia akhir zaman yang tidak punya Tuhan. Jangankan ngomongin Allah, kriteria Tuhan aja nggak punya. Uangmu berapa persen kau peruntukkan untuk yang kau sembah? Kebanyakan hampir 90% untuk dirimu sendiri. Itu gak nyembah namanya. Ya le, betul gak itu? Misalkan kamu dapat uang, misalkan taruhlah 4 juta, berapa persen untuk Tuhanmu? Ayo, untuk dirimu sendiri toh? Anakmu, bojomu, urusan baru, kemudian ono receh-receh, lebono kotak, ya apa gak? Blok. Gitu gak punya Tuhan. Waktumu, ya apa gak? Tenagamu, pikiranmu, berarti engkau masih belum punya Tuhan.
Jangankan ngomongin Allah, sekadoan. Bertuhan itu logikanya minimal 51% untuk Tuhanmu dan 49% untuk kamu. Betul nggak? Berarti dia ada yang kau sujudi, ada yang kau curai perhatian dan sebagainya. Lah ternyata kau masih menyembah dirimu sendiri, gitu. Kamu cari sukses, sugih, gitu, pangkat, kedonyan, gitu. Kowe nyembah awakmu dhewe, blok goblok. Lah makanya wujud Allah itu ya, aku nyebut ini. Apa ini? Nah, sebagian orang menyebut ini air dalam botol, betul gak? Gak hanya itu, sampai ketemu fokusnya apa ki? Banyu le mineral. Nah, arti wujud ini banyak orang kan mengartikan ya. Wujud ini semua ini ada karena Allah, betul gak? Bukan itu maksudnya, ngapunten. Bukan itu maksudnya, wujud ini adalah ada karena Allah. Bukan itu, anak kecil pun tahu. Tapi supaya engkau ada alamat kiblatmu, ada alamat kau menyembah, ada alamat kau berbakti, ada alamat kau bisa pulang. Jalannya itu. Maka masih ada titik fokusnya. Yaitu wujudnya Allah adalah serupa dengan seorang, bukan serupa ya, mewujud sebagai seorang manusia. Allah menghampiri alamnya manusia lewat nur, dan nurnya ada yang membawa, yaitu serupa, yaitu seorang manusia, maka wujudnya nur adalah manusia. Wujudnya Allah pun akan serupa dengan manusia. Sama seperti jabatan presiden, nggak ada yang bisa dilihat, tapi karena dia menempati wujud manusia, maka wujudnya presiden akan serupa dengan orang yang membawa jabatan presiden tadi, betul ya? Nah. Ketika kau sudah tahu namanya, sudah tahu sifatnya, entah itu wujud atau apa, kemudian sudah tahu rasa, maka begitu dikontak, hadir gelombangnya, betul nggak? Ada, kita misalkan anti kecut misalkan. Kemudian ada orang ngiris jeruk nipis di pers gini, kira-kira bagaimana rasanya? Kira-kira ngilu ya, aduh, datang tak? Loh. Kecut ini berubah menjadi gelombang. HP, suara, assalamualaikum, mengalir ke jarak 100 kilo. Di sana pun terdengar juga, assalamualaikum ya. Ini suara loh. Suara ini wujud, bukan wujud, sifat yang terdengar, betul nggak? Yang interaksi dengan panca indera terdengar. Tapi berubah menjadi gelombang. Kemudian tersalur. Maka di sana pun terdengar menjadi suara, assalamualaikum. Dia pun menjawab, waalaikumsalam. Kita pun terdengar, betul nggak? Lah kalau Allah, dia yang di Malik Yaumiddin, aku raja di akhirat. Yang kata Nabi saat Mi'raj, ada 7 lapis langit di atas alam dunia ini. Mana kau bisa tembus? Kalau nggak lewat Siratal Mustaqim. Menembus itu masuk akhirat. Maka ada teknik masuk akhirat. Sekarang bukan nanti. Yaitu lewat jembatan. Kau bisa menyeberang. Nggak buntu di dalam akhir hidupmu. Itu loh. Engkau praktek di dimensi ilmu roh itu masih nyeberang dari akal ke roh. Blok goblok. Tapi panggilan sayang. Ya kak, lo guyu-guyu gitu. Lo guyu. Tapi pewedes bagi orang yang terdogma. Iki apa-apaan iki? Ya Kak? Kami nyampaikan Allah mewujud, ada wujudnya. Cari wujud itu manusia. Qul a'udzu birabbin nas, artinya apa? Tuhannya manusia, betul ya? Malikin nas, artinya apa? Rajanya manusia. Raja manusia rupa apa? Manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Ternyata rajanya manusia, Tuhannya manusia, sesembahnya manusia rupa manusia. Tapi horor nyampe naik. Ya apa enggak?
Kalau nggak didasar dengan ilmu ilmiah kayak gini, oh dikek kula niki asli, diuber wong dibunuh kula niki. Nyatanya ada. Allah itu zahir namanya, betul nggak? Ada sifat wujudnya, dia wujud. Saat itu menyaksikan wujud. Mendirikan salat dengan apa? Dengan zikir. Yang diingat mesti wujud. Ini wajah tu wajah, ya wujud. Wajah Allah loh. Tapi kenapa kok banyak yang nggak mau atau nggak mampu atau malu-malu menerangkan ini sehingga nggak ada yang berani cerita. Rasulullah pun ada di zaman ini. Hanya saja nggak disebut Rasulullah, nggak disebut Rasul, nggak disebut Nabi, tapi al-ulama warasatul anbiya. Diwarisi isinya sama, betul nggak tadi? Loh. Zaman ini pewarisnya itu adalah gurunya, taklim, makrifat. Orang lain ngaku, silahkan, enggak apa-apa. Ngaku waris, ngaku apa, boleh saja. Nah, tapi kan seleksi alam nanti yang menentukan, ya. Bukan di sini pengetahuan itu nanti itu. Laduni itu hubunganmu dengan Allah Ta'ala lewat, ada 3. Lewat wahyu, di balik tabir, dan lewat Rasul dan sebagainya. Nah kalau nggak lewat gelombang nur ala nur, gelombang cahayanya, mana ada hubungan antara Allah dan manusia? Mana ada hubungan antara matahari dengan manusia tanpa lewat cahayanya, betul nggak? Nggak ngerti matahari itu. Kau pun gelap gulita, betul nggak? Makanya umat akhir zaman peteng dedet gelap gulita. Orang ngerti Allah ya. Tata nyembah jeneng tak toh? Hanya nyembah nama toh? Nggih ta mboten? Sing banter gini mboten? Nah, makanya harus tahu sifatnya. Duh. Harus ditanamkan nur iman dan nur kitab. Harus diajari tekniknya. Kemudian disiplin tinggi. Kenapa? Nyebrang jembatan itu, kata Nabi, jembatan terbuat dari apa? Rambut dibelah 7. Kira-kira bisa dilewati manusia enggak? Saya tanya. Gak mungkin. Blok, goblok. Makanya diteruskan karena kanjeng Nabi, hanya orang yang mendapatkan syafaat atau pertolongan gurunya. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada berlari cepat kilat. Nah, itu. Jadi agama itu dirasa yang jelentreh ini loh. Gak kok dicekoki dogma. Halal, haram, makruh, mubah, pahala, fadilah. Lah ngeluh pikiran menungso kakean sing dibahas tapi gak pernah mau praktek. Ya apa gak? Kowe bahas akhirat, pernah mlebu akhirat? Bahas surga neraka, pernah mlebu surga neraka kowe ya? Sing biasa jelasno iki lho. Cerita alam kubur, pernah kowe mlebu alam kubur? Lah kalau Mr. TM diilmiahkan semua, tapi enggak melayani diskusi. Kayak apa? Kon kafir ora apa-apa, aku ora duwe urusan kok, Tapi kowe nek ngerti ceramai Mr. TM, golek ya aku kowe. Kenapa? Ini yang bisa menerangkan ilmiahnya. Lainnya teorinya banyak itu guys. Sobat goblok guys, goblok. Tapi yang menerangkan ilmiahnya sehingga puzzle itu menjadi suatu gambaran yang konkret. Oh iya, loh iya. Iku sing mahal. Akhirnya apa? Dari teori itu butuh teknikal baru kemudian praktek loh. Nah, Torekot itu adalah metodologi teknikal untuk bisa praktek di alam hakikat. Kemudian bersambutlah syariatmu dan hakikatmu bersambut dengan ma'rifatullah. Jadi kekeliruanmu, hei umat akhir zaman, kamu mengira Rasulullah itu manusia dan mati dan enggak ada di zaman ini. Wes dedet uripmu. Ibaratnya mataharimu kau lihat sudah enggak bercahaya, maka buta kowe, gelap gulita, sumum bukmum, entek kowe. Allah pun harus tahu sifat wujudnya. Dia sifatnya wujud. Wujud mesti didelok blok. Gak mungkin wujud di ambung gak ono. Wujud di ambu gak ono, gak dirungokno. Ono wujude. Padha karo jabatan tadi menempati manusia, dia mewujud sebagai manusia. Dia baru terlihat ketika menempati wujud manusia. Kemudian kau harus cari teknik untuk bisa mi'raj. Kan gak harus cerita, ya Pak? Nek cerita mi'raj akeh, tapi
teknike. Ayo ana sing wani cerita teknik mirat. Lho, nang kene dijelasno. Gak cuman teori, gak cuman cerita, sak prakteke engko. Nggih nggih. Nah, makane syarat rukune piye, tekniknya piye, alatnya piye, jalurnya, channelnya piye. Baru bisa praktek. Tadi agama itu gak teori. Teori ku akal. Agama itu praktek wa amaliyun. Tapi sadurunge amaliun iku ilmiah. Diterangkan bisa dengan nalar tinggi, logis dan sesuai dengan existing zamanmu dan cocok dengan seluruh pengetahuan ilmu eksak. Ngoten nggih? Jadi baiat itu wajib, thariqah itu wajib karena kamu nggak mungkin bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala tanpa lewat thariqah. Kamu nggak mungkin bisa berhubungan dengan orang yang jarak 10 kilo kalau nggak lewat teknologi, betul apa enggak? Hello guys, loh. Apalagi dengan Allah Ta'ala yang ada melewati 7 lapis langit, tambah nggak mungkin lagi. Wes nggak mungkin. Maka, orang-orang yang menganggap thariqah itu bid'ah, keliru pol gue. Thariqah itu malah sak temen wis ana ke zaman Nabi Adam. Cuman ra ono jenenge. Lihat, seluruh nabi adalah proses lewat baiat, teknik zikrullah, tapa brata atau suluk dan berabdi. Iku isine nok jero thariqah. Maka tak takoni, nabi endi sing gak lewat iku Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, nabi kabeh lewat iku. Kabeh lewat baiat. Cuman kowe kan sing mateni thariqah sehingga mau kira thariqah iku bid'ah, syirik dan sebagainya. Kowe tanggung jawab gede kowe akhir zaman. Engko ditempili Gusti Allah kowe, kapok kowe. Muga-muga kowe kafir, sesat, mlebu neraka dimbek-mbek bah kowe. Ayo, sekalian wae dungane ahli ma'rifat welek-elek babano. Wong sak karepe, ya ta? Bahno, lokno Mr. TM ku bejat, gak duwe adab, ora apa-apa, aku ora ngreken wong kok. Aku ora golek murid, aku cuma dongeng. Nggih napa nggih? Nah, alhamdulillah boyo lali wis mulai bergerak. Aku ora duwe musuh, tapi dimusuhi wong akeh. Ulama-ulama koncoku kabeh, dukun yo koncoku, dukun beranak, dukun apa sak karep kabeh ya. Ya. Nah, ora oleh merasa bener dhewe ora oleh. Ini menyampaikan ilmiah loh ya. Bukan menghakimi orang, bukan. Nek kami bilang nggak mungkin berarti nggak sampai gitu loh. Dihitung gitu loh. Nek saliannya bener ya salah ya enggak? Enggak berarti saya menyalahkan orang, bukan. Makanya diilmiahkan mesti ada rukun syarat, metodologi, teknik, izin dan sebagainya, itu lengkap. Makanya kenapa kok agama nggak disampaikan dengan terang benderang kayak gini? Ya ilmiah tuh kok gak dalil, dongeng, cerita, kowe gak pernah buktekno, mau critakno wong, kira-kira piye? Guys, dari manapun berada ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi alhamdulillah ini ada banyak yang mau baiat malam ini, Boyolali, besok di Jogja, di Jepara. Bukan apa-apa. Artinya mudah-mudahan banyak orang terselamatkan, mendapatkan nur iman dan nur kitab, dikenalkan dengan Rasulullah zaman ini dan berabdi di situ. Mati-matian loh. Habis baiat nanti harus berjuang sungguh-sungguh semua loh ya. Lanjutannya setelah wabtaghu ilail wasilah, setelah ketemu wasilah, lanjutan adalah wajah itu bisa pilih. Baru kemudian la'allakum tuflihun, kemenangan nyatalah untukmu. Itu semua janji Allah Ta'ala. Tapi mari ini ketemu salurane. Biar kan dong orang itu junturunge. Sholat orang itu sing jembah. Ya apa gak balik? Nah gitu ya. Ketemu di lain waktu. Salam taklim marifat. Salam kebangkitan untuk dulur-dulurku semua agama ya. Bah Hindu, Buddha, Kejawen, kuabe boloku. Aku ra duwe musuh ya. Blog-blog panggilan kesayangan ya. Jangan lupa ikuti urunan ilmiah tanya taklim marifat. Bagi yang serius ingin belajar hubungi admin. Tapi aku ra nerima telepon, ra nglayani diskusi. Hubungi admin noko tamu masing-masing, udah banyak cabangnya. Ojo ngalem, ojo lebay. Gak ngelayani debat, ora penting debat itu. Sing ngalami pasti meneng.
Lah apa kok debat melok gobloke lan. Tak sampeno gelem gak gelem ya wis, nek gak paham ya wis sakarepmu gak rezekimu. Ilahi anta maksudi waridaka mantubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.